Selamat siang. Baik, kita doa dulu ya. Rian, tolong disiapkan. Yuk, siap. Doa mulai. Doa selesai. Ini salam kepada ibu kita. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Siapa yang batuk? Lagi flu, Pak Maria? Sering minum es ya? Ya, kurang-kurangilah minum esnya. Cuaca kita masih nggak sehat, masih sering hujan ya, sering mendung, jaga kondisi supaya badannya tetap fit. Apalagi sebentar lagi kan sudah mau semesteran ya. Kira-kira berapa minggu lagi? Dua minggu ya, kurang lebih ya. 2 minggu lagi kan semesteran. Jadi tolong dijaga kesehatannya supaya nanti pada saat ulangan kalian fit badannya. Waktu mengerjakan soal ujian kalian fit kan mudah untuk mengerjakannya ya. Sebelumnya Ibu apresiasi kelasnya bersih ya. Sudah dibersihkan, terima kasih yang piket hari ini. Semoga hari seterusnya itu kelasnya juga dijaga terus kebersihannya. Baik, Ibu absen dulu. Amelia. Devi sakit? Enggak, kayaknya lagi murung. FI hadir. Jenny, Junda, Komaria, Ali, Muhammad Ali, Kristina, Nadia, Nobita, Nurwantini, Retno Ayu, Rindiani, Rista, Rian, Shirley, Sisilia, Sri Wahyuningsih, sakit ya, Isa Ayu, Vina, Winnie, hadir semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat, biar tambah senyumnya melebar gitu ya. Kayaknya lagi cemberut gitu, gimana? Jadi ice breaking kita kali ini, kalau Ibu bilang kepala, kalian pegang hidung. Ya, kalau Ibu bilang hidung, kalian pegang kepala. Oke, siap. Fokus ya. Fokus ya. Kepala, hidung, hidung. Oke, mulai ya. Kita lihat konsentrasi siapa yang nggak fokus hari ini. Hidung. Udah, Kristina udah nggak fokus. Kita mulai lagi biar fokus semuanya. Kepala, hidung, hidung. Devi nggak fokus. Kita cek lagi ya. Hidung. Sudah mulai nih, nggak fokus lagi. Sekali lagi ya. Kepala. Ayo. Kepala. Oke, hidung. 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 Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Semoga walaupun ice breakingnya sebentar, kalian tetap termotivasi. Oke, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar saya mau bertanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang massa atom relatif, kemudian massa molekul relatif atau AR atau MR, kemudian belajar tentang konsep mol ya.
Untuk menghitung AR-nya itu kemarin masih ingat? Dari kelimpahan isotop atom-atomnya ya. Kalau MR-nya berarti mencari MR-nya adalah jumlah dari AR. Berarti MR itu adalah jumlah dari. Oke, masih ingat? Nanti kita akan berkaitan dengan itu. Ini nanti bukunya boleh dibagikan, tapi sebelum ke sana oke, hari ini kita akan belajar tentang tentang larutan dan konsentrasi. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita adalah, ayo, masih ingat apa itu campuran homogen? Campuran ada yang homogen. Kalau homo, sama. Berarti kalau campuran homogen, campuran kok yang dia jadi satu. Kelihatannya dia nggak ada pemisahannya. Contohnya, air sama air gula. Terus air garam. Kalau air campur gula kalian larutkan, nyatu ya. Bisa dilihat nggak? Oh ini airnya, ini gulanya bisa dilihat. Air garam juga nggak bisa ya? Oke, berarti itu adalah campuran. Oke, masih ingat berarti ya campuran homogen itu apa? Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi. Ya, berbicaranya mulai keroyokan. Saya minta tolong Wanti. Tolong Ti. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke. Terlihat stimulusnya? Oke, sebelum ke stimulus, Ibu akan bagikan LKPD. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu minta tolong kalian silakan duduk dulu per kelompoknya masing-masing. Kemarin kan sudah dibagikan dengan kelompoknya. Sesuai kelompoknya aja. Silakan. Iya, digabung. Mau duduk sebelah mana? Sini boleh. Sah nggak duduknya? Kalau susah dibalik aja nggak apa-apa. Ini 2, yang itu nggak usah dipakai, nggak apa. 4. Nah, gabung sini 1. Di sama sini. Gabung. Ya, situ boleh. Sudah? 1, 2, 3. Atau di sini 2-nya boleh. Nah, biar saya agak enak jalannya. Diangkat aja ya. Nah, sambil diangkat. Ya. Nah, dia nggak apa di sini? Atau mau di samping? Di sini, oke, di sini. Oke, lebar. Masih bisa saya lewat ya. Oke. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya minta tolong, Nadia, tolong dibagikan 1 meja 2-2 ya. Ini LKPD-nya.
Sudah? Bukunya dibuka, ya. Dibuka tentang konsentrasi larutan dan sifatnya, halaman 127. Ya, itu untuk bahan kalian. Tapi sebelum ke sana silakan perhatikan ke depan dulu. Sudah? Oke. Di LKPD-nya sudah diterima ya? Sudah. Boleh dibuka LKPD-nya. Di situ dalam LKPD ada indikator pencapaiannya ya, atau bisa dilihat ada KD-nya, ada kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya apa? Tolong saya minta tolong Kristina dibacakan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, oke. Jadi nanti kalian akan membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian untuk yang kompetensi dasar pengetahuannya itu kalian menganalisis konsep pembuatan larutan dan juga sifat-sifatnya. Kemudian untuk indikator yang akan kita selesaikan, tuntaskan pada hari ini, bisa dilihat di situ ada banyak ya. Kira-kira ada berapa indikator yang akan kita selesaikan, bisa dihitung? Berapa? Indikator yang di depannya ada angka 3 titik dan seterusnya, itu yang 3 titiknya ada berapa? 24 itu total semuanya. Ya, berarti ada indikator pengetahuan sama indikator keterampilan. Indikator pengetahuannya yang angka 3 di depannya itu ada berapa? Ada 9, berarti 9 yang akan kita selesaikan. Kemudian untuk indikator keterampilannya itu cirinya di depannya ada angka 4. Ya, ada berapa itu? Ada 15. Jadi itu yang akan kita selesaikan. Kemudian kan bisa balik ke lembar selanjutnya, ya. Ya, ada stimulus. Oke, untuk bagian stimulus sama nggak dengan yang di depan? Sama. Saya bantu ya untuk stimulus ini. Apa yang terlihat dalam stimulus itu? Larutan. Kemudian ada larutan apa? Air aki atau H2. Kemudian ada larutan NaOH. Apa itu NaOH? Soda api, benar. Atau bahasa kimianya? Natrium. OH berarti hidroksida. Soda api atau natrium hidroksida. Oke, dalam larutan ada larutan natrium hidroksida dengan larutan air aki atau asam. Ya, H2SO4 itu bacanya asam sulfat. Oke. Kemudian apalagi informasi yang diperoleh dalam stimulus ini? Volume larutan. Oke, yang pertama berapa volume larutannya untuk gambar 1? Gambar 2? Gambar 3? 6 mili ditambah 94 mili, totalnya jadi berapa? 100? Berapa? 100 mili. Jadi total semua volume gambar 1, gambar 2, gambar 3 berapa mili? 100 mili. Oke, totalnya kalau masing-masingnya berapa? 100 ya, 100 mili, dan 100 mili. Oke, apalagi informasi yang kalian ketahui? Oke, konsentrasi larutan. Untuk gambar 1 berapa konsentrasi larutannya? M itu apa? Oke. Oke, untuk M itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian gambar 2 berapa konsentrasinya? 2M. Oke. Gambar 3? Nggak ada konsentrasinya, adanya kadar larutan. Oke, kadar larutannya berapa? 6%.
Oke. Ya. Maaf ya, ini masih ada pengerjaan bangunan jadi agak bising sedikit, tapi tetap kita semangat ya. Oke, luar biasa pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu, kira-kira kalian ingin menanya apa? Cara menghitung Cara menghitung apa? itu volume. Cara menghitung volumenya. Oke. Bisa nggak kita ngitung volumenya? Bisa. Bisa. Yang perlu kita hitung apa di situ? Apa? Konsentrasinya. Bagaimana menghitung konsentrasinya? Terus apa lagi? Kadar. Berarti menghitung Konsentrasi dan kadar. konsentrasi dan kadar. Setelah itu kalian nanti dalam itu kalian bentuk seperti minggu yang sebelumnya, kalian buat pertanyaan dari stimulusnya itu ya. Ya biasanya kalau buat pertanyaan itu yang nggak tahu pasti kita tanya, benar nggak? Nah itu kalian tuliskan. Kemudian nanti agak bising lagi kayaknya. Nah, nanti kalian merumuskan masalah berdasarkan pada gambar ilustrasi. Informasi apa saja yang diperoleh, kemudian kalian ajukan rumusan masalahnya. Selanjutnya ada tahap mengumpulkan data. Oke. Untuk mengumpulkan data nanti kalian sesuai di LKPD ya. Oke. Nanti untuk yang mengumpulkan data, kalian kumpulkan datanya sesuai yang ada di LKPD, dikerjakan. Kemudian untuk tahap verifikasi, ya, perintahnya adalah oke. Nanti bagian generalisasi kalian membuat suatu kesimpulan. Oke. Silakan untuk berdiskusi ya. Waktu kalian berdiskusi itu 40 menit ya, cukup ya. Oke, silakan. Nikmati aja, anggap itu adalah sebuah musik ya, sedang menghibur kita ya. Ditulis aja dulu nomor ini, LKPD-nya biar enggak. Udah. Oh iya, udah ada nomornya. Ya udah enggak. Gimana? Fotonya kan ada 5, Bu. Hah? Kita mau bagi nulis di pen depan sendiri. Iya, aku depannya apa? Waktu pengerjaan kalian 40 menit ya. Silakan bekerja sama dengan yang baik supaya cepat terselesaikan ya. Kemudian bahan ajar sudah Ibu share di grup, barcode sudah di-share, nanti kan tinggal scan barcode-nya. Ya, bahan ajarnya bisa juga kalian akses di sana. Untuk hitung-hitungan boleh kalian nanti buka kalkulator pada handphone kalian ya.
Takutnya selip ngitung, jangan di Google untuk menghitungnya. Waktu kita lumayan panjang. Ya. Mana Vina, ada kendala? Enggak. Di buku juga ada kalau misalnya kalian untuk cari bahan ajarnya. Nih, kan bahas larutan nih. Kalau ngomongin larutan berarti dia ada 2 zat ya. Larutan ada sebagai pelarut sama zat yang terlarut gitu ya. Namanya larutan. Kalau larutan ada pelarut sama zat larut, apa bedanya pelarut sama zat terlarut? Pelarut itu cenderung lebih banyak daripada zat terlarutnya. Kalau kalian buat larutan gula tuh, yang lebih banyak air apa gulanya? Air. Kalau kalian buat larutan alkohol, yang lebih banyak air apa alkoholnya? Alkoholnya yang lebih banyak, karena alkoholnya yang melarutkan. Jadi konsepnya dalam larutan ada 2 ya. Apa aja? Pelarut sama zat pelarut. Nah, salah ngitung. 25 tambah 500. 525 gram. Oke. Oke, suara musiknya sudah istirahat nampaknya ya. Sudah mulai konsentrasi ya. Saling diskusi boleh, dibahas-bahas ini yang mana gitu. Ya, Bu. Bisa dibahas sama temennya, yang mana yang perlu dibahas, didiskusikan. Pompong. Bener nggak? Takutnya salah ngitung, dicek lagi. Bener ya? 4,6. Kalau dibulatkan jadi satuan jadi berapa? 4,8. Kalau jadi satu angka? Iya. Bu, ini dulu langsung ke sini. Jadi ketahui dulu lah. Ya kan ini udah, itu yang ini. Terus ke sini. Ini hasilnya. Iya, ini hitungannya. 8 dibagi 40 berapa? 8 bagi 40. 0,2. Ini baru ini.
Soda apinya gimana kemarin belinya? Tapi itu mahal kan. 1.000. Kan biasanya Ya nggak standar lah masih ya. 1.000 kan belinya 4.000 kan 4. Oke. Karena kita pakai minggu besok juga bisa praktikum buat larutan lagi. Kita buat larutan. Kalau bikin salmon itu berapa itu ya? Soda apinya 1 bungkus. Enggak, kita buat perbandingan sama minyak. Perbandingan sama minyak. Enggak itu beli 4 itu. Cukup. Kemarin itu kita pakai 2 bungkus loh, tapi satunya udah kepake kemarin tuh. Masih kepake 3 kelompok kan kemarin tuh. Kita berarti ini bisa jam berapa nih? Sampai jam 11. 10. Jam 11 atau Bisa lah. jam 11. Habis itu beres. Kita berarti bikinnya di mana di sini? Maunya di mana? Di sini nggak apa-apa sih. Ya, tapi ini nggak kotor. Sticknya di sana sih. Nanti diambil. Di depan. Kemarin dia tuh bilangnya beli 2, tapi saya punya 4. Dia nyuruhnya 2. Ini kepatok berarti? Enggak, dia punya kesempatan. Oh, ada di Sukatani. Banyak malahan di situ. Masih. Saya itu malah nitip, yang satunya itu nitip sama adik saya malah di toko kimia Bandar Lampung. Jauh malahan ya. Di sini lebih Iya, banyak. Mas. Cuman Ternyata yang di memang belakang di sini emang habis. Lagi kemarin udah hujan banget. Pulang. Itu pas sekolah itu langsung nyari kita kan. Banyak di situ mah. banyak ya. Saya lihat juga bersih malahan ya. Ininya. Sama di situ. Sama, sudah sama. Sama juga kalau kalian beli garam. Di garam mesin sama garam di Sukatani sama Sudamakmur sama aja garam. Berarti ibu belinya jauh banget. Iya kemarin tuh. Kan dulu karena ibu nggak ini ya, malas pergi mau belinya di Shopee malah. Nanti kalau butuh lagi nyari di situ aja dah. Ini udah pasti ada. Atau kalian ke siapa tahu mau buat sendiri kan? Insya Allah kan udah mager. Mau nyoba pakai ini nanti. Kita pakai lidah buaya. Bagus tuh. Lidah buayanya kan kita cuci bersih. Kita ambil dagingnya. Oh itu ya, kulitnya di Ambil dagingnya. Terus kita potong-potong. Nanti kita blender dulu, taruh blender, tapi dikasih airnya air suling. kalau itu saudaranya tuh dagingnya diambil terus taruh di kulkas Buat muka. Nah, itu kita nggak, kalau mau buat produk itu blender pakai air suling kan. yang air kayak kemarin. Itu bisa juga sih kalian beli, tapi merek apa ya kemarin tuh? Yang air suling. Air suling, mungkin ada yang ngerti mungkin air suling karena dia disuling mineralnya nggak ada. Biasanya Kalau kemarin kan untuk praktikum saya belinya di toko alat kimia gitu. malam dia juga. Ya, sama aja soda api saya malah beli sana, masih sini banyak kan. Cuma kita nggak tahu informasinya di mana. Iya saya nggak, mana tuh nggak kira udah lain. Jadi kalau mau dicampur dengan apa lidah buaya kan itu nanti Sekarang kita besok mau bikin apa sabun lagi apa kemungkinan kedepannya itu akan jadi proyek sekolah sih. Mana sampai ini tuh. kita 2 kali ketemu lagi berarti. Tidak boleh itu gimana ya? Aku nggak coba. Di mana? Di rumah tuh ada, cuma dia kecil-kecil memang. Ada sih. Udah malah Gede-gede bagus tuh. Kalau boleh beli. Coba diantar kak ini. Tak lihat. Biasanya kalau dibeli tuh nggak mau bu. Oh gitu. Kan butuhnya butuh berapa biji sih paling gitu. Nah kalau kita butuhnya banyak kan nggak enak kita minta kan. Nah, gitu. Gitu liatin ada sampai rumah. Itu juga bisa dicampur. Kalau kan ada sih sabun pepaya gitu kan. Yang warnanya kuning gitu ya. Mama saya pakai itu. Gatel ya. Tapi mama saya pakai itu bisa aja. Cocok. Makanya
setiap orang itu beda-beda karena dia kan beda kulit gitu ya, biasanya ya itu Kulit mahal kan. makanya buat sendiri kalau mahal. Mereka Sabun yang kemarin itu dicetak, letak nggak dipindah. mau pindah bisa sih sebenarnya pindah, tapi kalian ada buat Udah ntar dia bentuknya tuh kayak sabun mandi. itu kalian bentuk sendiri sebenarnya. Itu tuh mereka kalau di dunia mereka industri itu ya kan udah dicetak kayak gitu, dia dipotong-potong. Terus dia ada punya kayak cap sendiri, nanti kalau udah sesuai dengan bentuk baru kayak ditekan gitu biar ada capnya nama gitu dong. Contoh kayak sabun Gift kan ada tulisan Gift gitu ya, kan di sini cuma di tep gitu doang untuk merek dong. Sabunnya kalau jadi diapain? Boleh nanti kalian pakai. Kita jajal pakai tangan dulu ya. Bisa atau tidak? Kalau kemarin kan yang anak kelas 12 itu karena dia pakai minyak kelapa sawit dan itu kurang bahannya sebenarnya. Jatuhnya kayak gini lah. Kalau kalian bikin kue, adonannya kurang, pasti nggak enak kan? Nah itu sama aja kayak sabun gitu. Agak-agak aneh memang. Udah gitu minyaknya kurang, soda apinya kebanyakan. Kemarin tuh aku yang terakhir mau Jan. Iya, Marista ya. Videonya gimana? Udah jadi. Ya nanti kalau bisa dipindah-pindah aja. Enggak di lombok. Ini enggak casan. Nanti saya minta. Itu casannya Pepsi atau biasa? Yang biasa. Kayak gini lah. Sama. Oh, Pepsi. Yang gede. Ada kayaknya nanti minjem punya Bu Muti atau nggak Bu Neti. Kalau nggak ada. Biar enak saya gituin videonya. Karena itu yang nanti saya arsipin. Udah ada 2 berarti yang digabungin sama yang utuh. Itu mau di ini apa di Iya. Untuk share ke dosen saya. ini tugas kuliah. Iya. Kelompok 1. Videonya kemana udah jadi? Udah kok, cuman kayak gitu ya, ada yang mau dikasih kayak apa namanya prosedurnya apa enggak? Iya boleh. Mbak bagus. Itu belum ya? Yang utuh udah ada. Yang nggak ada musiknya. Ada, udah digabung-gabungin. Udah gabung belum? Belum. Nah, kalau udah, Ada videonya panjang gitu. iya nggak apa-apa. Malah itu yang saya minta. Kapan gitu? Besok deh. Biar enak, kalian nggak ada beban juga dan nggak hilang. Kalau hilang bahaya. Ya nggak masih ada kok. Kan baru jadi kayak gini. Kalian pakai aplikasi apa? Nggak ada aplikasi lagi loh. Nggak apa-apa lah Bu. Bagus kok. Katanya pakai itu. Mana ya? Mana? Kamu kirimnya di grup nggak sih? Nama. Nah, mulai lagi. Kayak gini Bu. Ini kayak sinematik gitu sih, belum dikasih kata-kata. Ini yang 30 detik ya. Saya minta yang utuhnya nanti ya. Oh iya. Nanti yang utuh nanti tak kirim. Sampai belum selesai tuh wrapnya. Iya. Ya, wrapnya selesai sampai ditaruh kasih label. Hah? Nggak ada yang dikasih prosedurnya. Kasih label Yang lebih dari yang enggak ya diedit. Itu yang 30 detik. Ya. ini kemarin videonya gimana? Udah jadi videonya? Mana? Tapi minutnya itu ketara Bu ini bahwa udah diedit lagi. Oke, yang utuhnya boleh. Yang editnya berapa menit? Sama enggak?
Apa detik? Apa 34 menit? Detik. Itu berarti sinematiknya. Oke, itu saya minta sama yang utuhnya, yang lamanya. Bahasa Selatan. Ini aja nih, ambil ini aja. Timbang minyaknya aja, yang awalnya nggak usah. Yang ini. Nah, yang ini nggak usah. Ini dipotong aja. Oke? Kemarin videonya udah jadi. Videonya. Ayo satu. Mau ini? Oh Maria? Sama Ayu. Ayo. Video. Oh sama Rindy satu kelompok ya. Video yang kemarin sama Rindy. Udah selesai. Belum kirim kan? Harus kirim sekarang. Mana? Ntar video full. Iya ini cuma mau minta saya edit yang minyaknya kelihatan. Ini Kelihatan. yang biasa. Yang ini. Yang full video full. Iya. Di sinar Iya. metik. Iya biarin aja itu saya minta. Yang itu berarti digabung dari awal sampai Enggak. akhir. Digabung Ini aja. digabung. Ya ini saya minta sama yang ini. Sinematik 2. Yang full itu kan tinggal gabung-gabung aja karena kalian kan kalian post kan. Nah, itu digabung aja. Kirim ya. Kirim lewat apa? Jelek resolusinya. Nanti aja pindah di Dokumen lah bisa bu, biar nggak pecah. Ah? Di dokumen. Oh, dokumen. Iya, biar nggak pecah. Di Jernih. dokumen aja, pakai itu, pakai file. Berapa menit? Banyak kok, banyak kemarin berapa? Biasanya 2 menit plus 1 menit. Itu udah digabung, udah dipotong udah. Saya cepetin juga. Iya, coba sini. Iya, ini kok bentar. Lama sebenarnya bu. Iya, yang lama sih minta yang lama. Udah dihapus apa? Masih. Nah, itu. Yang lama yang bermenit-menit. Ini bisa dilamain lagi tuh. Bisa dicapcut. Iya, iya. Kurangin kecepatannya. Jangan dilamain cepatnya itu. Iya enggak bu, kan dia kan udah dicepetin dikurangin lagi. Iya ini bisa kurangin lagi ini. Iya kecepatannya loh. Kurangin lagi, dibalikin lagi. Kayak di apa sih kayak di? Ya udah biasa aja video. Saya kan nggak gitu ada Terus ngirimnya ada. Maksudnya saya kan nggak ada aplikasi kayak itu. Jadi saya minta yang tanpa dieditnya ada, yang udah dieditnya ada. Punya channel YouTube nggak? Punya channel YouTube nggak? Ini kayaknya ada. Upload aja. Buat sendiri apa? Kalian ada apa kita nggak tahu ke depannya kan? Pengen apa diupload, yang upload, subscribe sama temen-temennya. Channel YouTube. Kenapa dia hapus? Biarin lah. Ih, kita berawal dari jelek dulu, nanti biar dia bagus. Nah, ya kayak gitulah. Tapi malu bu. Malu. Kalau kamu template Coba dicek lagi. Jun, kamu on kamera Jun. Hah? On kamera kamu Jun. Jadi agak ini ya, agak serius. saya nggak bisa depan kamera bu. Nggak apa-apa. Ini ini 4 jam 30 menit. Ini di itu bu apa namanya? Presentasi. Mungkin nanti semuanya ya. Boleh. Lewat tele aja nggak apa-apa. Iya pakai dokumen aja. Aku nggak iso. Kita lagi simpan itu. Kamu punya Telegram? Ya, pakai Telegram dong. Dia pakai tele kalau ini biar Emang kenapa sih tele? Enggak, Telegram itu dia aplikasinya lebih bagus. Itu buat apa sih? Dia kayak aplikasi chat,
Ya sosmed juga. Kirimnya pakai Tapi dia lebih kapasitasnya lebih besar. Jam 10.20 apa 11.10? 11.10. 1 jam setengah. Udah selesai belum? Tadi kita mulai jam? Jadi selesainya? 9.40 berarti selesainya? Berapa? Iya berapa selesainya? kan 9 sampai jam 40 ya. 40, 20. Itu jam 10 ya? 11, jam 11.10 kan? 11.10. Sekarang baru jam 10.21. Iya, presentasi. Presentasi kalian cepet. Berapa menit? 5 menit. Ya, 5 menit. Kok bentar sih kalian video ini? Dipotong. Astaga, ya nggak dipotong-potong. Tapi itu Bu, Apa? apa itu loh bukan kadang kan nuangin soda apinya tuh kan kurang timbangnya tuh jadi cuma sedikit gini loh Bu. Ya itu yang belum cari. Oh enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, yang utuh itu Kak, tinggal gabung-gabungin aja loh, prek gitu. Jadi itu yang utuhnya, jadi jangan terlalu. Kok bentar ya? Nggak nyampe 20 menit ah. Nggak nyampe ya. Penuh memori kalian. 8 menit. Ya udah nggak apa-apa. Suaranya dihilang. Suaranya dihilang. Biarin aja utuh. Nanti biar saya ngedit. Oh. Nah, tapi yang sinematik tetap dikasih. Jadi itu kayak penilaian saya, yang itu buat saya sih. Tapi yang sinematik itu tuh yang pas nuangin soda apinya nggak ada. Soalnya tuh dipangkas dulu apa bikin lagi? Pangkas dulu habis itu bikin lagi. Ya. Ini yang bikin dulu. Ini udah nih kayak gini. Nggak dikasih tulisan kan Bu nanti Bu yang edit. Kalau yang sinematiknya kasih tulisan. Ya, yang ini yang utuh ya udah enggak nggak kan? usah. Berapa menit? 8. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa. 8. Nah, itu cuma pas 1. Yang mana? Yang kelompok sana cuma bentar. Udah. 11.10. Kemarin minta pulang biar nggak belajar bahasa Inggris. Luar biasa kalian. Sambil di ini kayak diskusi gitulah. Ya, HP-nya kayak kelihatan ngerjain apa gitulah. Oh gantian ya yang nulis. Yang rapi ya Li, yang nulisnya Li. Dari yang lain keren. Ini tulisan dia. Ini tulisan dia. Tulisanku jelek banget yang tulisan Rian. Iya. Tulisan Kristina mana? Enggak ada. Tulisanku jelek banget. Gak apa-apa. Alah malu. Biar kelihatan. Cowok ya. Iya. Jarang ya. Belum. Waktunya masih ada. Saya juga mau makan dulu. 11 11.10. Jam 11:10. Tapi jam 11 tuh selesai ya. Selesai. Mau dikirimkan terus. Pribadi aja.
Tadi pembimbing tadi itu orang apa sih, Bu? Bilangnya orang Camat, sama. camat kalian. Apa ya, Bu? Ya. Kenapa? Kok tahu? Camat. Itu orang apa, Bu? Gak tahu. Ya dia semua ini tetap disapa lah. Dia Islam. Oh, Islam. Kan tadi di Kamboja orang mayoritas Islam. Kan semua disapa. Baru tahu tuh sama Bu. Nasihatnya kayak gitu, udah gak nyambung. Terus kayak cerita dia mah, Bu, pengalaman hidup. Itu nasihatnya bukan nasihatin Bu. Ya udah dengerin aja. Ya, tapi nggak apa bener lagi. Gak usah. Alah ya dia mah. Salah ya tuh. Lihat ibu sayang. Ini masih agak lama waktunya, agak ini aja sih sambil apa ngerjain apa. Mau presentasi ada suara itu. Tidak presentasi. Presentasi tapi kita tunggu. Itu nggak bakal berhenti kalau nggak disuruh berhenti. Disuruh berhenti bentar, Bu. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah kita presentasi dulu ya. Kelompok 4 belum? Oke, silakan kita tunggu dulu kelompok 4 ya. Sembari menunggu temannya, silakan dicek lagi LKPD-nya. Siapa tahu ada yang selip belum dijawab. Kemudian nama kelompoknya mungkin ada yang belum dituliskan, itu dituliskan kembali. Ya, sudah untuk kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2 yang belum ya? Kelompok 3, kelompok 4. Oh, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti yang belum kelompok 3. 1, 2, 3. Berarti ini kelompok 4. Iya. Kita tunggu dulu ya, kelompok 3 belum selesai. Oh, bahas ini. Sudah kelompok 3? Sudah selesai? Oke, kalau sudah saya minta tolong perwakilan dari kelompok mana yang mau presentasi pertama. Oke, kelompok 2 silakan. Yang lainnya menyimak ya. Oke, berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sally. Volumenya agak diperbesarkan ya, Shirley. Oke, untuk merumuskan masalah.
Oke, nanti dulu. Oke, kalau nggak turun sini gantian. Nanti ya, kita sambil nunggu ada jeda. Wanti ini ngomong ya. Jadi ada jeda itu ngomong ya. Oke, silakan. Oke. Bagaimana cara menentukan persepsi Lanjut. 2. Apa yang dimaksud dengan larutan? 3. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi? Oke, yang lainnya bagaimana pertanyaannya? Sama ya? Oke, beri tepuk tangan kita benar semuanya. Lanjut, tahap mengumpulkan data. Ya, untuk gambar 1 apa aja? Sebisa, padat, dalam kurung kristal NaOH, dan jumlahnya 4 gram. Oke, yang lainnya bagaimana? Sama. Oke, lanjut gambar 2. Padat, kristal NaOH, dan jumlahnya 4 gram. Ya, lanjut. Zat, cair, cairan H2SO, dan jumlahnya 6 mili. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Lanjut, ditutup dulu kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk yang verifikasi kelompok mana yang ingin presentasi? Oke, kelompok 1 silakan. Atau dari sini dulu kelompok 4 gantian. Ya. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan dituliskan ke depan nggak apa-apa. Tuliskan ke depan. Ya. Apa-apa lagi flu ya, Li ya. Sebentar, diaktifkan dulu. Oke, silakan. Nulisnya rapi ya. Air, oke. Ayo mungkin agak dicepetin, Li. Ya, musiknya lagi berhenti ya. Gak apa-apa itu kecoret. Oke, untuk yang pertama itu dilihat kelompok yang lainnya sama atau beda? Oke, bentuknya dia sama-sama Oke, kristal. Kemudian yang kedua, gambar ketiga itu untuk pertanyaan nomor 2 ya. Itu zat terlarutnya siapa? Oke, H2SO4 benar, atau nama lainnya adalah air aki. Kemudian pelarutnya siapa? Air, benar. Wujud zatnya?
cair. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, formasi apa yang tertera pada tabel? Mungkin dibacakan dari kelompok 4. Dibacakan untuk informasinya. Untuk yang ketiga. Formasi apa yang diperoleh? Makna simbol yaitu bersifat korosif yang merusak daya. Ya, korosif ya. Kalau terkena tangan ya, dia agak panas. Kadang dia agak gatel. Itu sifatnya korosif. Oke. Yang lain bagaimana? Oke, sama benar semua. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Silakan ditutup untuk kelompok yang lain. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Yang belum? Oke, kelompok 4. Silakan. Nanti gantian kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pada botol Regen Ya, Regen. H2SO4 terdapat simbol berikut. Carilah informasi mengenai makna simbol yang tertera pada label H2SO4. Gambar 1, gambar tengkorak artinya toksik, yaitu bahan yang bersifat beracun. Yang kedua, korosif, yakni simbol bahan kimia di atas menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan Mana yang dapat ini tengkorak, ini korosif ini. Yang ketiga, simbol bahan kimia pada gambar di atas menunjukkan Apa? bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan Bagi lingkungan. atau Dangerous. Ya, bahasa Inggris dangerous. Environment ya, environment. Oke. Boleh ditunjuk yang mana yang dangerous, kemudian mana yang toxic, kemudian mana yang korosif. Oke, maju ke depan yang mana? Ditunjuk. Nggak kelihatan. Nah, yang korosif yang mana? Iya. Kemudian? Iya. Dangerous. Oke. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti penglihatan kalian luar biasa. Bagus. Oke, jelas. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, lanjut ke... Nah, ada perhitungan di sini nomor 5, boleh? Lanjutkan. Dibaca dulu boleh? Bandingkan gambar 1 dan 2. Jumlah serbuk NaOH pada gambar 1 lebih sedikit daripada jumlah serbuk NaOH pada gambar 2. Jumlah zat terlarut dalam volume pelarut yang sama, yaitu akan menentukan tingkat kepekatan larutan. Kepekatan sering disebut juga sebagai konsentrasi. Maka konsentrasi larutan yang lebih besar ditunjukkan pada gambar 2. berarti ini sedikit ya? Oke. Yang ini? Gambar 2. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sama, berarti benar. Lanjut, yang molnya berapa? Ada yang bacain, ada yang nulis. Kamu yang bacain. Ya. Mari kita rumuskan cara menentukan beberapa besar tingkat kepekatannya. Jika 1 sendok serbuk NaOH adalah 4 gram, maka mol untuk 1 sendok NaOH adalah AR Na sama dengan 23 gram per mol. Oke, atau gantian boleh, nggak apa-apa, nulisin bingung. Bisa. Ya, cari apa dulu? Cari MR dari NaOH. Minggu kemarin kan sudah nyari MR ya. Masih ingat ya, tinggal menjumlahkan dari AR-nya. Ya.
Berarti MR dari NaOH berapa jumlahnya? 40 gram per mol. Itu kertas. Oke. 0,1 mol. Yang lain bagaimana? Sama, benar ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan duduk. Berarti untuk konsentrasi satuan volumenya ini berapa? Yang ini. Nih, lanjut. Satuan konsentrasi molaritas. Lanjutkan. 100. Berarti zat terlarut dan zat pelarut. Ini? Zat terlarut dan zat pelarut. Ini terlarut dan Pelarut. Oke, berarti volume larutan adalah volume jumlah dari Zat pelarut dan pelarut. Iya, betul. Bagaimana yang lain? Sama. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, lanjut. Volume larutan NaOH-nya berapa mili jadinya? 100 mili. Kalau dirubah jadi liter jadi berapa? 0,1. Berapa li? 0, oke, 0,1 liter. Benar yang lain? Benar. Mana Retno? Benar kelompokmu, Nak? Benar, oke. Sama ya. Benar. Kita lanjutkan. Sampai ke molaritas NaOH. Berapa molaritas NaOH-nya? 0,1. Oke, 0, sisi. Oke. Molnya tadi berapa molnya? 0, berapa liter tadi? 0,1. Berarti jadinya berapa? 1. Coba kalian cek di gambar yang pertama. Berapa konsentrasi dari larutan NaOH-nya? Berapa M? Atau berapa molar? 1. Benar nggak dengan yang di sini? Benar. Berarti terbukti ya. Di mana dia bisa 1 M itu asalnya dari mol dibagi dengan liter. Yang lain paham? Oke, benar semuanya? Oke. Betul sekali, hebat, luar biasa. Lanjut kita ke jelaskan dengan perhitungan bagaimana larutan NaOH pada gambar 2 diperoleh 2 M. Selanjutnya ditutup dulu untuk kelompok 4. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang belum maju, kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan, dituliskan bagaimana hasil perhitungan kalian. Silakan. Atau siapa yang mewakili? Boleh. Yang mau ke kamar mandi boleh izin. Jangan ditahan, nanti sakit perutnya. Shirley, kenapa Shirley? Dihapus dulu. Hah? Dihitung aja dari sini. Nih, MR-nya berapa? Diketahui MR-nya berapa gitu aja langsung. MR-nya berapa itu? 40 gram per mol. Ya, MR. Per mol. Oke. Kemudian berarti volumenya berapa?
volumenya. Volume larutannya nih. Oh, nah. 0,1. Di sininya koma gitu. Volumenya berapa? 0,1 0,1 L liter. Oke. Ya, oke, kemudian berarti nyari mol. Mol sama dengan N mol nih. Yang lain juga diperhatikan ya, kira-kira bagaimana hasil perhitungan kelompok kalian. Oke, hasilnya berapa? M. Molar, ya mol. Terus molaritas. Ritas sama dengan mol dibagi dengan 0, liter. Oke, berapa hasilnya? Ya, M-nya kapital. M. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sama berapa hasilnya? 2M ya. Bisa dicek pada stimulus pada gambar 2. Berapa konsentrasinya? 2M. Berarti ini secara terbukti dia bisa menghasilkan 2M dari ini ya. Ada diketahui masanya berapa, kemudian kalian mencari massa molarnya atau MR-nya. Ya, MR NaOH adalah 40 gram per mol. Oke. M itu adalah molaritas, bukan moliliter, molaritas. Ya. Lanjut ya. Silakan dibacakan yang ini. Dibacakan aja. Nah, sama soalnya boleh. Jika larutan NaOH pada gambar 2 ditambahkan air hingga volume larutan menjadi 200 ml, maka konsentrasi larutan NaOH setelah pencairan mengikuti persamaan berikut. M awal kali V awal sama dengan M akhir kali V akhir. 2M dikali. Berapa M awalnya? 2M. Kemudian V awalnya berapa? 100 mili. Oke, berarti yang ini berapa? Yang ini berarti 200. Oke, berarti berapa konsentrasinya yang kedua? 1 M. Oke, yang lain? Sama. Oke, kelompok 3? Oke, benar ya kelompok 4? Oke, benar. Sekali lanjut, kita lanjut nomor 9. Selain molaritas, konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam proses massa. Pada gambar 1 tertera kadar massa larutan NaOH yang adalah 4%. Hal ini bermakna bahwa terdapat 4 gram NaOH. NaOH-nya 4 gram dan Air sebagai ini air ya. Oke, sisanya kalau 4 ditambah 96 itu totalnya berapa? 100. Jadi dia jadinya 100 gram larutan. Oke, yang lain bagaimana? Sama benar ya. Kita lanjutkan ke nomor 10. Lanjut. hitunglah kadar larutan jika massa kristal NaOH adalah 25 gram yang kemudian dilarutkan ke dalam 500 liter air. Oke. Air sama dengan Berapa massa airnya? massa air dikali Berapa? Rho-nya 1 ya. Volumenya berapa? Volumenya? Volume air? 500. 500 apa?
Oke, berapa 1 kali 500? 500. 500 berarti 500 gram. Ini satuannya gram per mili. Ini row-nya. Oke. Lanjut, berarti berapa masa larutannya? 25 gram ditambah jadinya berapa? 25. Ya kan? Oke. Berapa jadinya kadarnya? 4,76 atau kita bulatkan jadi satu angka berapa? 5%. Oke, 5%. Yang lain bagaimana? Sama. Oke, lanjut. Benar ya? Nah, nomor 11. Karena H2SO4 berwujud cair, maka persen yang dinyatakan terhadap perbandingan volume jelaskan makna 6% V per V pada gambar 3. Maknanya 6% adalah terdapat 6 ml zat terlarut di dalam 100 liter larutan. Bagaimana kelompok 3? Sama. Kelompok 2? Kelompok 4? Oke, sama. Lanjut nomor 12. Jika tersedia sebanyak 20 ml larutan H2SO4 dicampurkan dengan air sehingga volume larutan menjadi 205 liter. Tentukan persen volume larutan H2SO4 tersebut. Berapa? Itu persentase volume larutan H2SO4. Berapa hasilnya? 8%. 8%. Kelompok 2 berapa? 8%. Sama ya, berarti benar sekali. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada tahap generalisasi, siapa yang ingin menyimpulkan? Ditutup dulu kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, kelompok mana yang mau presentasi untuk generalisasi? Oke, kelompok 4, silakan. Ya, dibacakan. Berdasarkan pernyataan yang telah kalian lengkapi, simpulkan beberapa pengertian berikut secara umum. 1. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat terlarut lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. 2. Sifat bahan kimia padatan NaOH adalah korosif. 3. Sifat bahan kimia H2SO4 adalah toksik, korosif, Dan dangerous environment. Atau berbahaya terhadap lingkungan. Oke, kalau susah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya aja. Lanjut. 4. Konsentrasi larutan adalah banyaknya zat terlarut dalam larutan. 5. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu molaritas dan persen kadar. Ya. Bagaimana kelompok lain? Sama. Jadi larutan itu apa sih? Suatu campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Berarti dia ada berapa komponen larutan itu? 2. 2. Apa aja? Oke. Ada pelarut dan zat. Yang lebih banyak yang mana? Pelarut. Berarti yang sedikit? Terlarutnya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya di sini akan berikan kesimpulan. Tadi ada simbol ya. NaOH dia sifatnya apa? Keras, korosif. Kalau H2SO4 dia ada berapa tadi simbolnya? Ada 3 ya, ada tengkorak, Ada korosif, sama ada berbahaya terhadap lingkungan. Ini yang dangerous for the environment. Ini yang sifatnya Kalau yang ini sifatnya, kalau ini dari gambar ini berarti dia mudah meledak. Oke, yang ini ya mudah teroksidasi dia. Kalau yang ini terbakar. Oke, benar.
Satuan konsentrasi tadi sudah dibahas ya. Ada berapa satuan konsentrasi? Ada 3. Ada kemolaran yang M. Kemudian ada kadar. Kemudian ada persen. Oke. Jadi nanti kalau kalian buat larutan, misalnya kalian buat larutan apapun itu, contohnya misalnya larutan sukrosa. Tahu sukrosa? Gula. Larutan gula. Berapa sih kekentalannya? Jadi kalau ngomongin kekentalan itu sama aja dengan ngomongin konsentrasi. Biasanya kalau kalian ngitung kan cuma itu berapa mak beratnya, berapa volumenya. Tapi kalian nggak tahu berapa kekentalannya. Nah itu kalian dengan satuan konsentrasi. Dia bisa dengan kemolaran atau kadar persen atau juga persen volume. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu fungsinya. Ya, atau kalian nanti mau buat kue, ya. Mau kekentalannya itu seberapa kental, itu ada ngitungnya pakai molar, ya, pakai molaritas boleh atau pakai persen volume boleh. Terserah nanti kalau jurusan kalian kan APHP mengolah hasil pertanian, nanti bisa kalian buat produk apa, nanti bisa diolah mau berapa konsentrasinya kalian udah bisa ngitung. Paham? Oke, lanjut. Kita ke ada rumusnya di sini ya. Masih ingat ya tadi rumus molaritas, ingat cari molnya dulu baru dibagi dengan volume larutan. Ya berarti volume dalam larutan itu berapa? Ya digabung. Molnya nanti kalian sudah nyari mol itu massa dibagi dengan MR-nya. Jadi kalian harus cari MR-nya. Minggu kemarin kita sudah mencari MR-nya seperti apa. Diingat-ingat lagi, paham? Oke, untuk nyari persen massanya juga bisa. Biasanya kadar ini kalau kalian perhatikan kalau makan bakso pakai cuka enggak? Nah, ada yang pakai, ada yang enggak. Pernah lihat cuka untuk makanan? Nah, berapa kadar persen cukanya? Enggak tahu enggak persen. Itu dia ada persentase itunya. Itu ada kadarnya, bisa dihitung. Benar enggak sih kadarnya ini? Nah, kalian bisa membuktikan. Kemudian persentase volume juga bisa. Itu untuk menentukan suatu konsentrasi. Oke, agak macet ya. Next. Oke, pengenceran. Tahu pengenceran? Tahu. Iya, yang tadinya pekat mau kita encerin. Ya. Cara pengencerannya itu biar kalian tahu berapa konsentrasinya, berapa kepekatannya, kalian bisa pakai rumus ini. Volume awal dikali dengan konsentrasi awal itu sama dengan volume yang akhir dikali dengan konsentrasi yang akhir. Jadi kalau misalnya kalian buat suatu adonan kekentalan ini tapi kalian pengen kekentalannya beda. Nah, kalian bisa mencari berapa volumenya yang perlu kalian tambahkan dengan rumus ini. Paham? Oke, lanjut. Kesimpulannya, jadi suatu larutan itu sangat penting. Ya, baik itu pelarutnya maupun zat pelarutnya. Dalam industri itu sangat penting. Jadi kalian mempelajari ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam aplikasi, apalagi nanti untuk dunia kerja itu sangat luar biasa pentingnya. Ya, kemudian nanti misalnya kalau di industri buat roti dan lain sebagainya, takarannya harus pas. Ya, kalau buat roti takarannya nggak pas, mungkin bisa bantet atau seperti apa ya, nggak ngembang dan lain sebagainya. Kemudian kita berkaitan dengan larutan, tadi ada pelarut. Ya, pelarut yang umum biasanya apa? Air. Air itu luar biasa sebagai pelarut yang sangat umum dan mudah. Selain umum, mudah, murah. Oke. Itu sangat banyak digunakan dalam industri, selain di industri juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini untuk soal bisa kalian kerjakan ya. Nanti soalnya sudah ada di grup. Nanti hasil pengerjaan kalian kirimkan di Google Classroom hasil pengerjaannya. Nanti biar untuk penambahan nilai kalian untuk hari ini. Ada pertanyaan? Cukup. Ya, dikerjakan dalam berkelompok. Nanti kalau misalnya boleh nih sharing-sharing. Kelompok ini berapa ya hasilnya? Kelompok ini biar sama. Kalaupun nanti ada yang salah ngitung, ya bisa saling mengingatkan. Ya, pertanyaan yang bagus Ali. Oke, untuk pertemuan selanjutnya apa materi kita?
Pembuatan larutan dengan padat pada konsentrasi dan volume tertentu. Oke, jadi minggu depan kira-kira kita belajarnya ngapain? Itu buat larutan. Oh ya, buat larutan. Berarti kita praktikum ya. Oke, jangan lupa minggu depan bawa masker ya. Yang punya sarung tangan boleh dipakai sarung tangannya ya. Oke. Kemudian jangan lupa dijaga kesehatannya supaya minggu depan kalian kembali hadir ya. Oke, kembali hadir kita akan belajar lagi tentang belajar kimia seperti apa, karena kimia itu kalau kita dalami luar biasa serunya ya. Ada misteri yang luar biasanya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Cukup. Terima kasih. LKPD-nya tolong dikumpulkan, kemudian mejanya tolong dirapikan lagi. Hotel lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 LKPD udah? Udah. Oke, kita doa dulu ya, belum selesai ya. Penutupan dulu. Bukunya dikumpulkan. Tolong Junda dikumpulkan ke depan Junda. Sudah? Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kemudian Ibu mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita pulang, silakan pimpin doanya. Ali mungkin gantian. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Silakan. Minta tolong nanti ditaruh. Dah, Bu. Nanti di ini. Hati-hati ya.